Seorang wanita hamil selama 12 bulan, namun melahirkan bayi seukuran telur. Sang ayah yang marah pergi ke puncak gunung dan membelah batu besar. Karena keegoisan dan ketidakmampuannya, ia mengorbankan anaknya yang belum lahir kepada iblis. Untuk mendapatkan kekuatan tertinggi, ia membantai seluruh kaum iblis dan mendirikan kerajaannya sendiri. Anak itu tumbuh menjadi tuli dan bisu. Tubuhnya hanya sebesar jari ayahnya. Meskipun Boyji adalah seorang pangeran, orang-orang selalu mengejeknya seperti orang bodoh. Saat dirampok oleh Kage, ia bahkan tidak bisa berteriak. Kage mencuri barang-barang berharga Boyji. Bahkan bajunya pun diambil. Melihat betapa polosnya Boyji, Kage memintanya untuk memakai baju yang lebih mahal besok. Boyji mengangguk dan mengiyakan. Keesokan harinya, Kage sudah menunggu di sana. Namun tak disangka, Boyji datang dengan sekelompok prajurit di belakangnya. Kage mulai berkeringat dingin, tapi sedetik kemudian, sebuah suara membangunkannya. Boyji datang dengan pakaian yang lebih mahal, namun tanpa seorang pun di belakangnya. Padahal jelas-jelas dia yang dirampok. Tetapi Boyji tampak sangat gembira, karena semua orang di sekitarnya membencinya. Tidak ada seorang pun yang ingin berbicara dengan Boyji. Dia menganggap perampok di hadapannya sebagai teman, dan berjanji akan memakai pakaian yang lebih mahal lagi besok. Pada hari ketiga, Boyji datang lagi. Ia terlihat lebih senang saat melihat Kage. Saat itulah Kage menyadari bahwa anak polos di hadapannya ternyata adalah seorang pangeran. Boyji bertekad untuk menjadi raja yang hebat. Tetapi Kage tertawa. Ia mengatakan Boyji tuli dan bisu. Bagaimana mungkin bisa menjadi raja? Saat Boyji pulang, Kage diam-diam mengikutinya. Sekembalinya ke kota, Boyji diejek lagi oleh orang-orang. Ini adalah ketiga kalinya Boyji dirampok. Bahkan anak kecil pun berani mengganggunya. Mana ada pangeran selemah ini? Kage mulai merasa kasihan pada Boyji. Akhirnya, ia hanya bisa lari dengan wajah memerah. Sesampainya di istana, ibu tiri Boyji melihatnya dirampok lagi, dan merasa malu karena ia seorang pangeran. Ia juga menuduh Boyji merusak wibawa kerajaan, dan mengatakan bahwa ia tidak pantas menjadi raja. Putranya sendiri 100 kali lebih baik daripada Boyji. Kage yang berada di belakang merasa Boyji sangat menyedihkan. Tidak ada seorang pun yang menyukainya. Saat Boyji berganti pakaian, air mata menetes. Ia menangis. Ternyata Boyji tidak bodoh. Ia hanya terus menahan ejekan dan hinaan orang lain, karena ia adalah putra mahkota. Tapi sedetik kemudian, Boyji mengusap air matanya, dan tersenyum kembali. Ia tidak ingin ayahnya melihatnya sedih. Namun, Raja Bose sudah sakit parah. Ia berharap Boyji cepat dewasa, dan mewarisi kerajaan. Raja sangat menyayangi Boyji, tetapi melihat putranya yang lebih kecil dari jarinya sendiri, hatinya sakit. Tanpa pengorbanan Boyji, kerajaan ini tidak akan ada. Ia khawatir Boyji akan ditindas setelah kematiannya. Maka ia meminta master pedang terkuat di kerajaan untuk melatih Boyji dengan cara yang paling keras. Tapi ketika Domas melihat Boyji yang begitu lemah, ia terus menggelengkan kepalanya. Ia melampiaskan kemarahannya pada tiang kayu di belakang.